Gerakan mahasiswa itu dengan sadar mereka menyuarakan kepentingan rakyat, makanya disebut sebagai gerakan moral force. Kami kan mahasiswa waktu itu dan banyak belajar segala jenis teori lah. Tetapi yang kami lihat, yang terjadi saat itu kok nggak cocok sama apa yang kami baca, apa yang kami dengar di ruang kuliah. Banyak orang Indonesia itu apolitis atau tidak tahu hak-hak politiknya. Dan makanya kami aktif di gerakan itu salah satunya untuk mendidik warga dengan pergerakan. Kami sadar di akar masalah ini bukan lagi soal harga, bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kekuasaan, soal politik. Maka kami mulai menyerukan hentikan militerisme, kemudian sampai akhirnya puncaknya waktu itu adalah turunkan presiden. Reformasi tidak akan bisa memenuhi semua ruang untuk mencapai satu perubahan dalam waktu singkat. Tetap suatu reformasi itu harus kita maknai sebagai satu proses yang menjadi pintu awal. Reformasi ini kan seperti kemerdekaan. Apakah kalau dibilang apakah kemerdekaan itu berhasil? Ya kita berhasil menjadi merdeka, tidak lagi dijajah oleh negara lain. Tetapi cita-cita kemerdekaan, masyarakat yang bersatu, adil, makmur, sejahtera itu kan belum sepenuhnya tercapai. Begitu pula dengan reformasi. Isu agama, isu tentang intoleransi, bagaimanapun kita harus sadar, ancaman terkait dengan masalah pluralisme, terkait dengan masalah intoleransi ini saya yakin ini dihadapi oleh hampir sebagian besar negara. Ini adalah tantangan global. Jelas ya waktu itu mahasiswa datang dari macam-macam golongan, ada yang Katolik seperti saya, Protestan, Hindu, Buddha, Muslim, tentu saja. Dan waktu itu di antara gerakan mahasiswa tidak ada suasana sara begitu ya, perbedaan suku, agama, ras tidak penting untuk kami waktu itu. Menurut saya masyarakat secara umum itu pada dasarnya bisa menerima perbedaan ya. Buktinya kita udah 70 tahun lebih bisa hidup berdampingan. Nah, tapi kenapa ini sekarang mulai menjadi masalah ya? Karena ada kelompok-kelompok yang memang secara sistematis memecah belah menurut saya. Dan kenapa mereka memecah belah dan menanamkan sentimen kebencian satu sama lain? Karena mereka punya agenda-agenda politik tertentu. Sesama anak muda ya harus membangun kultur bagaimana membangun kebersamaan. Jangan-jangan kita ini tidak bisa keluar dari zona nyaman kita sebagai agama tertentu, etnis tertentu, sehingga kita tidak bisa bergandeng tangan dengan agama atau etnis yang lain. Saya pikir yang namanya solidaritas, yang namanya komunikasi, yang namanya kerjasama itu harus kita luaskan. Saya yakin yang namanya komunikasi itu akan membangun pengertian. Yang komunikasi itu akan membangun apa? Toleransi. Kelompok intoleran itu di Indonesia jumlahnya pada dasarnya sedikit. Cuma mereka itu vokal, speakernya lebih keras. Di mana-mana itu namanya kelompok ekstrim itu ada. Tapi kita harus berusaha bagaimana agar kelompok-kelompok ekstrim dan radikal itu tetap kecil gitu. Carilah teman dari antara orang-orang yang selama ini kamu anggap berbeda darimu. Bertemanlah dengan mereka supaya kita tahu bahwa ada banyak orang di dalam masyarakat kita ini yang meskipun berbeda, tetapi sama kok seperti kita semua, manusia juga, makan nasi juga, ya, dan punya cita-cita yang sama, melihat masyarakat kita ini maju, masyarakat kita ini adil dan sejahtera. Orang kalau ingin melakukan perubahan, dia tidak boleh menumbuhkan kebohongan di dalam dirinya sendiri. Kita terlalu lama juga menjadi penonton, menyesali, gigit jari, melihat perubahan ini disetel oleh orang-orang yang jauh dari nilai-nilai perubahan yang kita inginkan. Jangan takut berbeda. Jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, lakukan aja gitu. Bicara tentang agama dan keyakinan tuh kayaknya sensitif banget. Dan kalau mau jaga Indonesia, biarkan dia tetap menjadi rumah bersama. Kalau memang mau berbuat sesuatu untuk Indonesia, yang pertama benahi dirimu dulu sendiri. Benahi dulu yang paling dekat.
mulailah dulu, jangan berpikir terlalu jauh, lakukan dulu dengan lingkungan, dengan dirimu sendiri. Baru kita bicara soal yang lebih jauh.